syukur itu diperintah oleh Allah Subhanahu. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Syukur itu diperintah oleh Allah. Malam ini kajian syukur karena Indonesia merdeka, juga akan syukur segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 152, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ini Allah yang perintah. Indonesia aku kasih. Kan dalam rap undang-undang, dengan rahmat Allah dan dengan dorongan keinginan yang luhur, Indonesia merdeka. Kalimatnya dengan rahmat Allah, bacanya Allah, tidak Allah. Karena mereka ada yang punya Tuhan Allah, kalau kita Allah. Kalimat kalau dibaca dalam undang-undang, baik itu di istana atau yang lain, dengan rahmat Allah, tidak pakai Tuhan yang Maha Esa. Loh, ini hadiah dari Allah. Tanpa rahmat Allah gak mungkin Indonesia merdeka. Bayangkan Pak, 350.000 tahun, 350 tahun dijajah, tidak ada perubahan. Karena apa? Dulu Indonesia Masya Allah sangat ortodok, jauh dari pendidikan, dibodohi oleh orang-orang Belanda. Hasil bumi dibawa ke Belanda. Maka konon katanya di Belanda, konon karena saya belum ke sana, di kota Amsterdam. Yo, begitu ngomongnya. Amsterdam. Takut saya salah ngomong. Penghasil kapuk terbesar dunia, kapuk, Pak. Di sana ada satu desa yang bahasanya Jawa semua, Pak. Karena apa? Diboyong dari Indonesia orang Jawa, Pak. Tapi orang Jawanya hidungnya mancung-mancung gede-gede, nggak kayak hidung kita pesek-pesek kayak keinjek kucing ini, Pak. Ngomongnya Jawa di sana. Pripun kabare Pak D Haji Sokirin, kok kakinya dereng mantun-mantun, nopo diinjek melih kali bojone mergo kesu, ora mari-mari. Ketika bicara ini loh rahmat dari Allah. Karena apa, Pak? Belanda senjatanya canggih, pakai sniper, pakai tembakan yang sudah canggih, pakai tank baja. Loh, tentara Indonesia cuman pakai bambu runcing. Apalagi yang namanya santri, cuman bawa tasbih. Lawang mau perang itu, Pak, berangkatnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau yang dari Kulon minta ijazah hijab nasor, Allahumma bisatwati jabaruti kohrika wa bisurati ighosati nasrika, supaya ditembak gak mempan. Ya jebol aja lah, Pak, aja ditembak ya mati kok. Maka kalau pakai logika, Indonesia yang teknologi tanpa ada kecanggihan sama sekali, cuman bambu runcing, melawan senjata yang canggih, tapi menang, tapi merdeka dengan upaya yang sangat maksimal. Di situ ada campur tangan Allah. Maka betapa hebatnya penyusun rap undang-undang. Kalimat yang disuguhkan adalah dengan rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah, nih loh Indonesia aku kasih kamu. Maka kali ini setelah Indonesia diberikan untuk kita, maunya Allah, orang Indonesia, orang Asa'adah, fadkuruni, inget dong sama aku, udah kasih Indonesia nih. Indonesia aman, nyaman, damai, negara tropis yang paling hebat seluruh dunia. Orang mengincar Indonesia karena banyak hasil bumi. Bangga dong kamu, syukur sama aku. Maka yang pertama, fadkuruni, ingatlah sama aku. Apa yang dimaksud fadkuruni? Di situ tafsirnya bil lisani wal qalbi wal jawarihi, fassalatu mustamilatun
ala salasati fal awwalu kat tasbihi wa takbiri wasani kal khusyu'i wa tadaburil qiraati wasalisu karruku'i wasujud. Maunya Allah, kamu harus ingat sama aku. Hei orang Indonesia, sudah saya kasih Indonesia. Ini lagi ngomong kebangsaan. Kalau ngomong individu, kamu sudah saya kasih sehat, sudah saya kasih usaha, sudah saya kasih keluarga, sudah saya kasih kamu bisa beraktivitas. Kamu kudu ingat sama aku. Ingatnya pakai apa? Pertama dengan lisan, kedua dengan hati, ketiga dengan anggota badan. Maka ingat sama Allah dengan lisan, dengan hati, dengan anggota, semuanya termuat di dalam sholat. Pertama, ingat dengan lisan seperti bacaan tasbih dan takbir. Dalam sholat kan kita mengucapkan Allahu Akbar. Dalam sholat kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Itu minimal sudah syukur dengan lisan. Yang kedua dengan hati, seperti khusyuk dan memahami bacaan. Kita kalau sholat khusyuk, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kita khusyuk. Kemudian tadabbur qiraah. Apa tadabbur qiraah? Bacaan di hati-hati supaya tajwidnya pas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Atau tadabbur makna, hanya padamu ya Allah dan hanya padamu aku minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu namanya tadabbur qiraah dalam hati. Kemudian anggota badan dan memahami bacaan. Yang ketiga dengan anggota seperti rukuk dan sujud. Kita rukuk, kita sujud. Nah dalam sholat itu minimal sudah ingat kepadaku, kata Allah. Gampangnya ngomong, orang kalau memang Islam seharusnya ingat sama Allah. Itu sholat 5 waktu. Bagi kita yang sudah biasa sholat, tentu akan melebar keluar. Apa? Syukur dengan lesan. Jaga lesan kita, jangan menyakiti tetangga. Dalam hati jangan ada iri dan dengki. Anggota badan jangan ada perbuatan yang merugikan orang lain atau merugikan Indonesia. Merugikan Indonesia yang kayak apa Ustadz? Gini Pak, salah satu merugikan Indonesia kacau. Tiba-tiba bapak itu ditanya, jamaah kan tahu dasar negara kita adalah Pancasila? Iya. Pertanyaan saya, Pancasila dengan Al-Quran hebat mana? Pak Kamil, hebat mana Quran dengan Pancasila? Bapak mau jawab hebat Pancasila, kualat kan? Jelas hebat Al-Quran. Mau jawab hebat Al-Quran, ini lagi bicara Indonesia. Maka orang yang suka mengkontradisikan pemahaman ini, yang suka menabrak-nabrakkan pemahaman ini dengan lesan ia, dengan keyakinan ia, dengan gerakan dia keliling dakwah, itu namanya orang akan menghancurkan Indonesia. Emang ada yang begitu? Tos loba iya di YouTube eta loba eta. Akeh nang YouTube begitu. Orang-orang yang mengatakan Pancasila sudah tidak relevan menjadi dasar negara Indonesia. Kalau ketemu seperti itu adalah orang-orang yang tidak fadkuruni, tidak ingat kepada Allah. Karena apa? Ingat kepada Allah. Indonesia sudah dikasih, Indonesia sudah diberi supaya disyukuri. Ternyata pala akan diacak-acak persatuan dan kesatuan yang sudah disusun oleh para pejuang yang telah mendahului kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustadz, lah terus bagaimana?
Hebat mana Quran dengan Pancasila? Itu bukan untuk ditabrakkan, wong itu satu kesatuan. Pancasila ada dalam Al-Quran dan Al-Quran menjadi pedoman kita dalam beragama. Adapun Pancasila adalah pedoman dalam dasar negara Indonesia. Awal sudah saya sampaikan, agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Maka pertama, ketika Allah sudah memberi Indonesia, maunya Allah, fadhkuruni, kamu ingat kepadaku dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Kalau kamu sudah ingat kepadaku, apa kata Allah? Azkurkum, aku ingat pula kepadamu. Kamu jangan terus putus asa, kamu jangan pesimis dong. Kalau kamu ingat aku, kata Allah, aku juga ingat kamu. Apa ingatnya Allah untuk kita? Bil ihsan, maksudnya dengan kebaikan. Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, Pak. Ya malam ini Pak sehat. Artinya apa Pak? Kalau kita kembali kepada adzkurkum, aku ingat sama kamu, aku kasih kebaikan kamu, aku kasih ihsan kamu. Ini malam kita dapat ihsannya Allah, dapat kebaikannya Allah. Kita sehat, bisa melangkah, bisa ngaji. No yang sakit juga berangkat ngaji. Supaya apa? Sembuh. Ini dikasih ihsan oleh Allah. Ihsan Allah banyak. Kita punya keluarga, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, punya anak soleh dan soleha, kita punya usaha tetap jalan. Loh itu ihsannya Allah. Kemudian warahmah, kasih sayang. Allah sayang sama kita. Kalau Allah nggak sayang sama kita, kagak dikasih nafas kita. 5 menit Allah nggak ngasih angin, mati kabeh ini Pak. 5 menit aja. Khusus saadah 5 menit Allah lupa nggak ngasih oksigen. Mati Pak. Bapak ini mati semua, kecuali saya karena saya keluar sebentar. Malaikat Israel ngasih tahu, muslihin keluar dulu. Kenapa? Ini mau ngetes orang ada sakti apa enggak? Mau enggak dikasih napas. Kemudian wa nikmah, boalah nikmat Allah loba toeng banyak. Kita pretelin anggota badan aja udah banyak banget Pak. Tangan bisa bergerak, mata bisa berkedip, mata aja Pak. Bapak coba melotot nggak berkedip 5 menit, kan pedes ini Pak. Keluar air mata. Itu yang kecil-kecil. Kedua Pak, Bapak itu Pak, kalau dari sela-sela gigi tidak keluar ludah Pak, kaku Pak. Kayak motor nggak ada oli. Mulutnya nggak bisa ngomong kayak saya begini, karena nggak ada air ludah. Macet aja air ludahnya Pak. Ayo, itu kan nikmat dari Allah. Maka Al-Quran menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah nggak mampu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kata Allah fadkuruni, eling mane ku aing. Suruh ingat aja gak mau. Itu bahasa esensi syukur yang sesungguhnya. Kemudian waskuruli, kalau sudah ingat makasih dong dan bersyukurlah padaku, maksudnya nikmatku dalam kurung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita wajib terima kasih. Apa maunya terima kasih? Kita harus taat kepada Allah. Maunya Allah ya begini, ayo sholat, ayo ngaji. Jika waktu zakat, ayo zakat. Ramadan ya puasa, haji yang mampu berangkat dengan tetangga horizontal yang baik. Yang ini begini maunya. Tapi sering saya sampaikan, kalau kajian kita ini Pak 4 kelurahan, Angke, Jembatan Besi, Kerendang, Jembatan 5. Angke Pak, ini jumlah penduduknya kalau tidak salah 33.000 Pak. Jembatan 5 25. Kerendang 27, Jembatan Besi 26. Lo yang ngaji ini kan bisa dihitung dengan jari Pak. Artinya apa? Tidak ada sama sekali sekian persen yang lebih banyak ketika mau mengamalkan apa yang dimaui Allah Subhanahu. Ini seharusnya kalkulasi 4 kelurahan ini kalau ngaji penuh kayak sholat Jumat.
Itu baru benar-benar waskuruli. Terima kasih ama aku, ingat nikmat yang telah kuberikan dengan apa? Taat. Allah nggak perlu bayaran. Kita mau bayar Allah pakai apa? Wong Allah yang punya. Paling bayar Allah ya 2.000, 5.000. Itu pun kepepet. Kepepet kenapa? Gadusnya digini-giniin. Saya malu. Kenapa? Gadusnya digini-giniin. Kalau nggak ngasih dilihat Pak Ustadz. Gitu aja cuman 5.000 kok. Ayo kan bayar Allah itu nggak mungkin kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kata Allah, wala takfurun, kamu itu jangan sampai mengingkari nikmatku. Maksudnya janganlah meninggalkan terima kasih atau syukur padaku atas nikmat yang telah diterima. Maka kembali, kalau nikmat Indonesia, nikmat negara diisi dengan baik, maka bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Nengok ayat Al-Quran, ingat kepada Allah, aturannya dijalankan, aturan pemerintah dipatuhi.